Peternakan itu adalah suatu bidang pekerjaan yang saat ini agak susah untuk digantikan oleh AI. Ya kita nggak usah munafik, di dunia digital misalkan seperti desainer atau editor yang lainnya itu kita bisa dibantu sama AI atau bisa digantikan tugasnya oleh AI. Tapi untuk ngasih makan bebek memang udah bisa diganti sama AI, tapi dengan butuh modal yang sangat banyak. Di Indonesia mungkin masih sangat jarang untuk hal seperti itu. Tapi itu masih dalam jangka waktu yang masih sangat lama. Saya rasa memang peternakan ini emang kita harus grow up bareng-bareng. Soalnya swasembada pangan itu udah nggak bisa ditoleransi lagi. Kita negara berdaulat, pangan kita juga harus berdaulat. Jangan sampai ketika ada suatu hal yang terjadi, kita kekurangan pangan. Sebagai negara agraris, tapi kita kekurangan pangan, kan saya rasa itu sangat nggak lucu banget gitu. Halo warga Tani Link TV, selamat datang di Wisesa Farm. Ya, perkenalkan, nama saya Esa Bambang, owner dari Wisesa Farm. Wisesa Farm sendiri ini baru berdiri sekitar 1 tahunan, karena sebelumnya saya bekerja di perusahaan multinasional di bidang oil and gas. Di perusahaan tempat saya dulu bekerja membuat fasilitas pengeboran lepas pantai, pengeboran minyak atau gas untuk di lepas pantai gitu. Kebenaran juga perusahaannya perusahaan multinasional, jadi banyaklah suka dukanya ketika kita bekerja di sana. Tapi setelah saya berpikir kira-kira apa yang harus dilakukan sebelum umur 40, yaitu kita harus punya family time yang cukup, terus juga passive income yang lumayan. Setelah saya memilah dari beberapa banyak pilihan itu antara bertani, beternak, segala jenis hewan gitu, setelah saya pelajarin, saya lebih cocok ke bebek. Kenapa saya milih peternakan bebek? Yang pertama, bebek itu tidak mudah sakit. Memang ada penyakitnya, tapi tidak mudah. Jadi kematian berantai itu hampir belum pernah terjadi di sini, di peternakan saya. Terus habis itu juga family time yang cukup. Jadi habis ngasih makan bebek pagi, biasanya habis nganter sekolah pagi anak, datang ke kandang, kasih makan, terus habis itu panen telur. Setelah panen telur kita sortirin, habis itu udah free, kita bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Sebelum saya ngambil keputusan untuk beralih ke dunia peternakan, saya udah mempertimbangkan banyak hal, mulai dari kira-kira nanti dapatnya berapa, gimana, atau seperti apa gitu. Karena jujur aja bekerja di bidang oil and gas memang cukup menggiurkan lah bagi beberapa kalangan gitu. Gajinya ya 2 digit mid. Kalau misalkan dilihat dari peternak itu kira-kira hasilnya bakal dapat berapa sih? Ya di samping itu ternyata ya cukup. Hasil dari beternak tuh sebenarnya cukup ketika kita sudah dengan taraf profesional yang sama. Hasilnya sama-sama cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kalau dulu dibilang lebih ya bisa dibilang lebih juga, kalau kurang ya tergantung dari gaya hidup masing-masing. Sebenarnya kayak gitu. Selama saya beternak itu banyak juga suka dan dukanya. Pertama kali saya beternak itu saya nggak tahu mau jual telur ini di mana gitu. Karena ini jenis bebek betelur, saya tuh nggak tahu mau jual telurnya kemana, sama siapa, terus beli pakannya di mana ya. Seiring berjalannya waktu pada datang ya, kebenaran dari sosmed mungkin di posting 1-2 kali, ntar ada yang datang mungkin dari mulut ke mulut, dari warga-warga sekitar. Ya alhamdulillah stok selama ini terjaga dengan baik. Kadang beberapa waktu ada yang sampai kita kekurangan, harus nyari-nyari stok dari peternak lain. Kadang juga ada beberapa waktu stoknya sangat banyak gitu, tapi memang hampir setiap kalau di peternakan saya hari Kamis dan hari Senin itu wajib habis. Jadi refresh lagi nanti dari yang baru. Maksimal udah di angka 4 hari yang ada di sini. Kayak gitu. Terus juga pada saat pemberian pakan, karena ini jujur aja setahun pertama ini saya lebih banyak try and error, mana yang pakan yang bagus, terus
cara memberi pakannya seperti apa, terus jam-jam pemberi pakannya, ketika terlambat atau lebih cepat juga. Nah, kadang-kadang kalau misalkan lebih cepat itu ntar di pemberian pakan berikutnya juga terlalu terlambat. Jadi misalkan jam 7 biasanya ngasih makan jam 7, jam 6 kita ngasih makan, yang biasanya harus ngasih makan jam 4 itu malah udah keburu habis di jam 3. Jadi biar pas itu ya kita kasih pakem mulai dari jam ngasih makan pagi biasanya jam 7, ngasih makan sore itu jam 5 sore. Pada saat berjalannya waktu ada beberapa yang masalah yang kadang-kadang di luar dugaan kita. Pakan udah kita keep, oke, nggak ada masalah. Cuaca juga udah kita buat sirkulasi udaranya yang bagus. Biasanya faktor-faktor eksternal seperti kayak lingkungan terlalu berisik, misalkan kayak perayaan-perayaan kayak tahun baru. Ya itu kan ada mercon-mercon, nah itu tuh yang kadang-kadang jadi bikin telur itu jadi drop. Nah kadang-kadang hal-hal yang itu yang awal-awal belum kita pelajarin dan nggak banyak informasi tentang hal-hal seperti itu. Berapa desibelnya yang suara maksimal yang ada di sekitaran kandang atau seperti apa gitu loh. Jadi dari selama 1 tahun yang saya pelajarin masih banyak yang harus dipelajarin lagi. Selama ini saya juga masih sering-sering dilihat-lihat di jejaring sosial itu, dari platform-platform jejaring sosial, ilmu-ilmu baru. Oh di daerah ini tuh melihara bebeknya seperti apa, misalkan di daerah dingin tuh harusnya seperti apa, di daerah panas harusnya seperti apa. Dan saya yang pelajari itu kemarin-kemarin di daerah panas itu lebih menguntungkan dibanding di daerah dingin. Dan ternyata di daerah dingin juga kadang-kadang ada lebih untungnya juga dibanding daerah panas. Jadi memang ada trik-trik tersendiri untuk wilayah tempat kita beternak. Yang saya rasakan juga kalau misalkan pada saat pergantian musim, wah itu mulai kadang-kadang harap-harap cemas itu. Kemarin pada saat pergantian musim tiba-tiba kuantitas telurnya itu menurun. Ntar udah musim stabil lagi, kuantitas telurnya udah mulai stabil lagi, naik lagi ke kondisi pada berikutnya, mencapai titik-titik puncaknya. Pemberian pakan juga tidak bisa serta-merta langsung ganti gitu loh. Jadi misalkan kita nggak cocok sama pakan A, langsung kita ganti B, ternyata itu nggak bisa. Yang awal-awalnya saya nggak tahu, ternyata dari teman-teman penjual juga kadang dari peternak lain itu banyak mengasih sumbangsih ide atau masukan yang berharga untuk peternakan saya. Selain budidaya bebek, di sini juga saya ada kayak memelihara sedikit, ada kolam kecil lah. Di situ tuh kita kasih azolla dan itu fungsinya untuk sebagai protein tambahan. Dan kebenaran di lingkungan sekitaran peternakan bebek saya juga ada pertanian hidroponik, dan kadang-kadang yang daun-daun rejectnya itu kita kasih buat asupan tambahan untuk bebek itu sendiri biar hasilnya lebih sehat dan lebih bagus. Pada awalnya saya melihara bebek tuh saya bingung, kayak gimana ya, ini bebek tuh lapar apa enggak, jam kasih makanan tuh jam berapa. Udah sekitar 1 bulan 2 bulan berjalan, oh ternyata tuh ada kayak seperti mereka tuh seperti bicara gitu loh, aku lapar. Jadi ada jam-jam tertentu kalau misalkan kita tahu nih pada saat kita ngasih makan kurang atau kita ngasih makan terlalu banyak, oh itu kita lama-lama jadi tahu gitu. Ternyata hari ini saya ngasih makan kurang, padahal sebenarnya porsinya sama dengan seperti biasanya. Tapi mungkin ada di berbagai di suatu kondisi yang mereka butuh makan lebih banyak. Biasanya itu pada saat panas dan pada saat hujan juga itu ntar kondisi makannya jumlah yang dimakan itu berbeda. Saya tahunya itu pada saat saya memberi makan pada saat musim hujan. Misalkan biasanya saya kasih 1 ember, baru beberapa jam itu udah habis.
Wah, dari situ saya berpikir, oh ternyata pada saat kondisi tertentu jumlah pakan itu nggak pasti. Yang harusnya biasanya misalkan 12 kilo sekali ngasih makan, ternyata pada saat kondisi tertentu tuh harus 13 kilo. Ya, dan itu nggak semua waktu itu ada. Jadi cuman ada di beberapa waktu tertentu. Kalau misalkan kondisi cuaca stabil ya kemungkinan besar tuh masih stabil-stabil aja seperti pada saat ini. Kalau saat ini kondisi secara keseluruhan sebagian besar yang saya tahu udah saya pahamin. Tapi saya rasa tuh masih banyak trik-trik untuk lebih meningkatkan lagi produksinya. Soalnya kita kan namanya di dunia peternakan pasti selalu ada inovasi-inovasi sama seperti di dunia digital. Informasi-informasi terbaru misalkan kayak ada vitamin yang lebih bagus atau ada pakan yang lebih bagus atau campuran pakan yang lebih optimal. Mungkin ada beberapa trik-trik yang nggak banyak disampaikan dan mungkin juga saya banyak belum tahu juga. Tapi untuk secara garis besar seperti untuk pemeliharaan, ngasih pakan dan kondisi kesehatan bebek itu hampir secara garis besar saya udah paham. Seperti bulu rontok, terus pada bulu rontok itu ada yang masih bertelur atau enggak. Nah itu masih banyak lagi yang harus saya pelajarin sebenarnya. Tapi untuk secara garis besar untuk pemeliharaan itu udah lumayan oke lah. Nah kalau untuk cara memastikan bebeknya itu antara pedaging dan petelur itu kita lihat dari produktivitas telurnya mas. Sama misalkan produktivitas telurnya ini lagi peak atau udah mulai low. Kalau misalkan low kita bisa jual sebagai pedaging. Kalau misalkan masih peak itu masih tinggi-tingginya atau masih dalam batas normal, kita masih bisa pakai bebek-bebek ini sebagai produksi telur. Jadi kalau misalkan ada sendiri pedaging yang dari kecil dan ada juga biasanya pedaging itu dari bebek afkir yang kita ternakan di sini. Bebek jenis dari bebek Mojosari yang saya khususkan untuk menjadi bebek petelur. Soalnya bebek Mojosari itu kelebihannya dia pakannya lebih sedikit, tapi jumlah telurnya, produksi telurnya dalam setahun itu lebih banyak. Setelah saya udah mulai tahu sedikit banyak trik-trik dalam peternakan ini, di timeline saya itu bakal ada ekspansi ya, walaupun sedikit harus ada ekspansi ke lini yang lainnya, apakah itu entar pedaging atau tambah unit bebeknya lagi biar lebih banyak. Soalnya peternakan itu adalah suatu bidang pekerjaan yang saat ini agak susah untuk digantikan oleh AI. Ya kalau misalkan ya kita nggak usah munafik, di dunia digital misalkan seperti desainer atau editor yang lainnya itu kita bisa dibantu sama AI atau bisa digantikan tugasnya oleh AI. Tapi untuk ngasih makan bebek memang udah bisa diganti sama AI, tapi dengan butuh modal yang sangat banyak, dan itu adalah seperti robotika, bantuan robotika, dan di Indonesia mungkin masih sangat jarang untuk hal seperti itu. Tapi itu masih dalam jangka waktu yang masih sangat lama, dan itu juga menjadi salah satu target saya. Sebelum umur 40 tahun, saya harus sudah punya passive income. Dan yang saya paling klop itu ya menjadi seorang peternak. Kenapa nggak bisnis yang lain sesuai dengan bidang di usaha kerja ya? Ketika kita sama aja dengan bisnis kita punya bisnis sendiri tapi sama seperti tempat sebelumnya, ya saya rasa itu hanya cuman pindah tempat aja. Pekerjaannya juga nggak ada yang berubah. Saya bukan mencari suasana baru, tapi saya rasa memang peternakan ini emang kita harus grow up bareng-bareng. Soalnya suasembada pangan itu udah nggak bisa ditoleransi lagi. Kita negara berdaulat, pangan kita juga harus berdaulat. Jangan sampai ketika ada suatu hal yang terjadi, kita kekurangan pangan. Nggak lucu negara agraris, kita sebagai negara agraris, tapi kita kekurangan pangan, kan saya rasa itu sangat nggak lucu banget gitu. Buat temen-temen yang baru mau memulai, yang pertama itu yakin dulu apa yang mau dimulai. Ini secara global aja saya bicara, entah itu mau bebek atau mau ayam atau burung, semua itu bisa dimaksimalkan dengan keinginan dan kemampuan kita. Saya yakin di dunia ini nggak ada orang bodoh, hanya ada orang yang tidak mau belajar, itu aja.
Jadi teman-teman yang pertama harus yakin, yang kedua itu cari informasi sebanyak-banyaknya ketika kita memulai. Terus yang ketiga, siapkan mental baja, apapun masalahnya kita harus hadapin, jangan lari. Nah, seperti cara pemberian pakan, itu memang terlihat sepele, tapi itu sangat fatal ketika kita salah memberikan makanan. Terus yang terakhir, jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ketika 4 ini udah ada, jalan untuk teman-teman beternak semakin lebar. Pasar itu nanti kita akan dapat sendiri ketika kita sudah mulai berjuang. Pada saat perjalanan waktu kita bakal berpikir secara otomatis lah, secara sendirinya untuk tiba-tiba pasar datang. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai seorang peternak dan petani. Saya harap kedepannya makin banyak konten-konten yang bermanfaat dan membuat grow up para petani muda di Indonesia. Di luar negeri banyak petani anak-anak muda. Kenapa di Indonesia petani umur 50 tahun ke atas? Ya, mulai dari sekarang kalau bisa teman-teman generasi muda kita mulai bertani, beternak. Semua resiko kita bisa pelajarin dan kita bisa eliminasi. Semua nggak bisa dihilangkan, tapi kita bisa mensiasati. Mungkin dari saya itu aja. Salam Tani Link TV, bisnis agri tak pernah mati.